Jejak Majapahit di Pulau Lombok. Lombok adalah salah satu pulau yang indah, bahkan kondisi alamnya mulai dari gunung hingga pantainya tak kalah dengan Bali. Bahkan akhir-akhir ini pemerintah Indonesia terus menjadikan Lombok sebagai kawasan ekonomi kreatif, salah satunya adalah mendatangkan MXGP dan MotoGP untuk mendongkrak wisata dan ekonomi penduduk. Walaupun Lombok hanyalah pulau kecil yang hampir seukuran dengan Bali, namun pulau kecil ini menyimpan sejarah yang panjang, dari era kerajaan-kerajaan kecil, letusan gunung yang dahsyat. Era Majapahit, era invasi Bali, Hindia Belanda, pendudukan Jepang sampai di era kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita akan membahas Pulau Lombok di era Majapahit. Bahkan kata Lombok sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya cabai. Peristiwa awal Lombok interaksi dengan Majapahit. Nama tempatnya Sembalun Lawang. Lokasinya tepat berada di kaki Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, MDPL, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan dikelilingi bukit yang menjulang tinggi dan punggungan gunung yang hanya ditutupi padang sabana, sehingga tidak malu-malu lagi menampakkan kekekaran dan kemolekan tubuhnya. Untuk ditonton oleh siapa saja yang berada di kakinya. Dari sanalah dipercaya awalnya peradaban Pulau Lombok yang terus mengalir ke arah hilir pasca letusan hebat Gunung Samalas pada tahun 1257. Gunung Samalas merupakan gunung sebelum Rinjani yang letusannya menghentakkan dunia, hingga mengubah iklim global, serta berdampak pada kelaparan dan kematian sampai benua Eropa selama 2 tahun. Berdasarkan cerita warga dari leluhurnya secara turun-temurun, sekelompok warga yang berada di kaki gunung itu pun mengungsi ke tempat yang aman menuju ke arah timur, yakni hutan Pilin di daerah Sambalia, Labuan Lombok, sampai Selaparang. Selama ratusan tahun mereka mengungsi akibat trauma letusan itu. Ada inisiatif dari beberapa orang yang mengajak kembali ke Sembalun sekaligus mencari leluhurnya, kata Mertawi, Ketua Lembaga Adat Sembalun Lawang yang juga Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Ketujuh kepala keluarga itu kembali ke Sembalun dengan mendaki bukit sampai ke Bukit Nanggi. Dalam perjalanan itu mereka menghadapi derasnya sungai, hingga tidak bisa menyeberang dan terus menyusuri tepi sungai. Akhirnya mereka tiba di kaki Bukit Selong. Karena tidak bisa juga menyeberang, mereka pun beristirahat di satu tempat yang kemudian merasa nyaman dan dibuatkan dangau atau tempat tinggal sementara dan selanjutnya menetap di situ. Jumlah bangunan sebanyak 7 rumah yang saat ini menjadi desa adat Belek. Tetapi dalam perjalanan waktu keluarga beranak pinak, namun setiap ada keinginan membangun rumah yang baru selalu ada musibah yang mereka alami. Misalnya anaknya meninggal pokoknya tidak bisa berkembang biak. Termasuk membangun pondasi rumah ada musibah, katanya. Mereka berkesimpulan di tempat itu tidak boleh ada bangunan tambahan selain bangunan yang sudah ada dan kemudian mereka berpikir untuk mengembangkan ke lokasi yang lebih luas di tempat lain. Pada waktu yang disepakati mereka bergerak ke arah barat, lagi-lagi dihadang kali, sungai, yang sangat deras dan dalam. Lalu mereka bergerak ke arah selatan, menyusuri kali itu. Sampailah di bawah Bukit Majapahit. Disitulah mereka bertemu dengan 2 orang asing yang sepertinya bukan penduduk asli, namanya Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Mereka yang berdua itu mengaku dari kerajaan Majapahit. Datu Majapahit dikenal bagi mereka adalah Punggawa Majapahit. Tetapi 2 orang ini bukan sembarang orang. Mereka memiliki kesaktian yang luar biasa, bisa hadir dengan cara gaib. Kedua orang itu
menawarkan diri untuk membantu mencari tempat baru tersebut dan bergerak ke arah selatan mencari lokasi yang layak untuk diseberangi. Mereka sampai di satu titik yang paling sempit. Lalu kemudian mereka berusaha membuat jembatan sederhana. Saling dukung, saling pegang sampai mereka menyeberang. Saling membantu itu diabadikan jadi nama petik terbalik Loko Sangka Bira, petik terbalik atau tempat saling membantu dengan ikhlas atau dikenal dengan gotong royong, hingga akhirnya tempat baru itu diberi nama Sembaluniang. Merupakan gabungan dari kata sembah atau menyembah, sedangkan wulun berarti penguasa, raja, pimpinan. Sehingga diartikan dari kata tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Sungai itu pun sampai sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai Sungai Majapahit. Sedangkan Bukit Majapahit dikenal sebagai tempat tapak kaki para punggawa kerajaan Majapahit yang sekarang ini. Di bawah kaki bukit tersebut saat ini, terpampang tulisan, "Selamat datang di wisata budaya Petilasan Majapahit." Petilasan Majapahit konon adalah tempat bersemedi orang-orang sakti dari Majapahit, yang sudah ada sebelum desa Sembalun berdiri. Tempat ini adalah bekas petilasan Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Pertama kali warga menemukan kedua Raden Majapahit itu, saat periode Sembalun kedua, 600 sampai 700 tahun yang lalu. Sumpah Palapa. Cerita turun-temurun yang dikenal oleh masyarakat Sembalun atas keberadaan Majapahit itu, bisa dikaitkan dengan Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada. Muhammad Muhlisin dalam bukunya Kudeta Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di Bumi Jawa, menyebutkan dengan bantuan Patih Amangkabumi Gajah Mada, Hayam Wuruk, Raja Majapahit, berhasil membawa kerajaan Majapahit menuju masa keemasannya. Sebagaimana halnya Raja Kertanegara yang memiliki gagasan politik perluasan Cakrawala Mandala yang meliputi seluruh Dwipantara. Gajah Mada juga memiliki gagasan politik Nusantara berupa Sumpah Palapa yang diikrarkan di hadapan Ratu Tribuwana Tunggadewi dan para pembesar kerajaan Majapahit. Ratu Tribuwana Tunggadewi merupakan ibu kandung dari Hayam Wuruk. Sedangkan Raja Kertanegara merupakan Raja Singasari yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dengan tujuan mengantisipasi ekspansi kerajaan Mongol pada 1292 Masehi. Buku Bunga Rampai kutipan naskah lama dan aspek pengetahuannya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyebutkan di antara tenggang waktu abad 11 dan 16 adanya penaklukan kerajaan Selaparang dan Dompu oleh ekspedisi kerajaan Majapahit yang dipimpin Empu Nala pada 1357 Masehi. Setelah kerajaan Selaparang ditaklukkan, Gajah Mada datang ke Lombok yang pada saat itu lebih dikenal dengan nama Selapawis. Kedatangan Patih Gajah Mada tersebut ditulis dalam sebuah memori yang disebut Bencangah Punan. Disebutkan pula, sebuah prasasti tembaga yang terdapat di Desa Menggala, Kecamatan Tanjung Lombok Utara yang menyebutkan nama Satria Lumendung Sari berasal dari Waringin Sungsang di Majapahit yang datang bersama Gajah Mada. Oleh karena itu, jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani itu dimungkinkan terjadi. Mengingat adanya ekspedisi Nala bagian dari Sumpah Palapa hingga para punggawanya tiba di Sembalun. Hal itu menjadi khazanah menarik bagaimana Imperium Majapahit bisa menembus bumi Sunda kecil.